Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan judul drama Lagi Biru Bersahabat. Perkenalkan, saya Ebenezer memerankan sebagai Pak Boy. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adili. Saya memerankan Erlangga sebagai Erlangga. Perkenalkan, saya Madis Manukali. Saya memerankan Tonti. Perkenalkan, nama saya Akhir Pojaraf. Saya memerankan seorang Raffi. Perkenalkan, nama saya Ipan Samsara Tonang. Saya memerankan Andre. Perkenalkan, nama saya Hakim Nasution, memerankan sebagai Anis. Perkenalkan, nama saya Pujian Sari sebagai Biru. Perkenalkan, nama saya Rami Fadaya sebagai Amanda. Perkenalkan, nama saya Mahara Madani sebagai Anissa. Perkenalkan, nama saya Bibiana Rahal sebagai Jessica. Perkenalkan, nama saya Karnina Ritonga sebagai Kirana. Perkenalkan, nama saya Putri Merina sebagai Sinta. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Tanjung sebagai Nabila. Perkenalkan, nama saya Sudarila sebagai Sakti. Perkenalkan, nama saya Grimaldia sebagai Siska. Masuk ke dramanya. Dalam suatu hari, Biru, Tontim, Nabila, dan Amanda berangkat sekolah. Dan ketika mereka sedang di perjalanan, selamat pagi langit biru, selamat pagi duniaku. Ku sambut hari ini dengan semangat baru. Ku kayu sepeda kerenku. Halo, selamat pagi semua. Hai semua, hari yang cerah ya. Selamat pagi semua. Senang sekali bertemu dengan kalian di pagi yang cerah ini. Pagi ini memang cerah, tapi tak secerah hati kita semua. Memangnya kalian kenapa? Seperti biasa, geng bully masih akan ngebully kita semua hari ini dan seterusnya. Ya, itu memang benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita laporkan saja pada guru. Bagaimana? Aku setuju. Iya, aku setuju. Benar sekali, kita laporkan saja mereka ke guru, biar mereka jarah dan tidak mengganggu kita lagi. Aku sih setuju dengan usulan kalian, tapi masalahnya aku sudah melakukan itu dan hasilnya nihil. Nihil bagaimana? Para guru tidak percaya kalau Siska, Langit, dan teman-temannya itu suka ngebully kita semua karena tidak ada bukti yang kuat. Oh, begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Entahlah, aku pun bingung. Ya sudah, kita berpikir dulu aja yuk. beberapa menit kemudian, datanglah Siska, Raffi bersama geng bully, dan masuk ke kelas. Mereka datang lagi deh. Selamat pagi cungungku. Cucung itu yang bau dan kotor kan? Hahaha, iya sama seperti mereka ini. Maksud kalian apa? Hei Tom Tim, Sang Dede, kamu diam saja. Memang kalian bau kan, kotor kan, sama seperti cucunguk. Hei Johnson, kamu jangan berkata seperti itu pada Tontim. Asal kamu tahu aja ya, kalian di sini cuma seperti benalu yang ngerusak kehidupan orang. Wei, lancang sekali kalian bicara. Memang kalau ya kenapa? Masalah buat lo, ha? Wah, kayaknya bos mereka ini harus kita hajar. Wei, kalian ini ya, sudahlah, jangan bahas masalah ini. Dia adikku, jangan sampai kalian menyakitinya. Oke, Pak, masalah ini kita anggap beres, tapi kalian kerjakan dulu PR ini, baru masalah kita anggap beres, oke? Tenangnya aja kalian ini. Iya, memangnya kalian ini siapa kita? Selalu nyuruh-nyuruh kita, hah? Bos, hajar saja bos, mereka sudah semakin melunjak. Iya bos, hajar saja bos, tunjukkan pada mereka siapa kita bos. Kalian memang tidak tahu terima kasih, kalian tidak tahu sopan santun. Kamu tidak tahu, kita ini jagoan. Hah? Jagoan? Jagoan seperti apa? Ayam jago kali, hahaha. Betul itu. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago. Ayam jago.
Mereka harus diberi pelajaran. Mereka belum tentu siapa kita. Iya, mereka harus dihabisi. Kita ini kan jagoan. Yang namanya jagoan harus membela yang lemah. Yang namanya jagoan biasanya gak pakai rok. Yang namanya jagoan harus rela berkorban. Yang namanya jagoan biasanya gak pakai Dasar kalian ini. Tiba-tiba bel berbunyi. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Buruk, Pak. Loh, buruk kenapa, Nak? Buruk rupa kali, Pak. Hahaha. Siska, kamu jangan seperti itu, Nak. Buruk karena ngelihat mukanya Siska, Pak. Hihihihi. Anak-anak, kalian jangan bertengkar ya. Tapi mereka pengacau, Pak. Sudah, anak-anak jangan bertengkar. Sekarang kalian bersiap untuk ulangan ya. Hah? Ulangan? Matilah kita Jason. Mati kita ketua. Gimana nih? Mati kita semua. Rasakan kalian semua. Wah. Oke, kalian sudah siap? Siap, Pak. Nah, sekarang kalian kerjakan soal yang Bapak bagikan ya. Hihihi. Beberapa menit kemudian, Raffi menendang kursi Tontim. Tontim, suara apa itu? Bangkuku ditendang Raffi, Pak. Tapi dia tidak pantas, Pak, masuk kelas ini. Ya Pak, keluarkan saya dia Pak dari kelas ini. Ia kotor dan ingusan Pak. Hahaha. Raffi, Johnson, Andi, kalian tolong hargai Tontim. Dia adalah orang yang istimewa, sama seperti kalian. Tapi dia... Siska, tolong berikan toleransi kepada Tontim. Biarkan dia mengajarkan soal yang supaya ia bisa berkonsentrasi. Baik, Pak. Biru, kamu sudah selesaikan mengerjakan ulangannya, Nak? Sudah, Pak. Mana? Sini Bapak lihat. Loh, ini masih pada kosong loh. Ayo kerjakan. Tapi aku lupa, Pak. Ayo, berusaha. Dan ingat kembali pelajaran yang telah lalu. Oke? Baik, Bapak Guru. Akhirnya, bel pun berbunyi menandakan jam pelajaran telah usai. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Nah, simpan kertas ulangannya di meja kalian masing-masing. Dan satu lagi, kalian Bapak tugaskan dalam waktu beberapa hari ini untuk membuat suatu analisa mengenai sebuah peristiwa tentang kenakalan para remaja saat ini. Siap? Siap, Pak. Makasih. Hihihihi. Nah, anak-anak kalian boleh istirahat. Kecuali kamu, Biru. Loh, kenapa saya, Pak? Sudahlah, Biru. Bapak ingin berbicara denganmu sebentar saja. Nah, anak-anak kalian boleh keluar. Iya, Pak. Ada apa? Kenapa kamu kosongkan lembar jawaban ulanganmu, Biru? Habisnya lupa sih, Pak. Jadi nggak bisa ngerjainnya deh. Iya, usaha dong, Biru. Sebenarnya kamu kan pintar. Habisnya aku pelupa, Pak. Mau gimana lagi dong? Pokoknya kamu harus berusaha ya. Bapak nggak mau lihat lembar jawaban ulangan kamu yang kosong lagi. Iya, Pak. Aku ngerti. Udah ya, Pak. Lapar nih. Iya, sudah. Kamu boleh keluar, tapi ingat, usaha. Iya, Bapak Guru ganteng. Oh iya, Biru, Bapak salut loh sama kamu akhir-akhir ini. Karena kamu udah nggak emosian lagi sama Raffi. Iya, Pak. Aku juga berusaha kok supaya bisa baik sama Raffi. Udah ya, Pak.
Ketika Amanda, Tontim, dan Nabila berada di kantin untuk membawa makanan, tiba-tiba geng bully beraksi menjalankan aksinya. Wes, ada cowok yang masuk geng cewek nih. Maksud kamu apa sih? Biar gak berhenti gangguin Tontim 1 hari aja. Wes, mau jadi pahlawan kamu? Ah? Pahlawan kesiangan kali ya. Memang ada ya, Dre, pahlawan siang-siang. Gak gitu juga konsepnya, Andi. Please deh kak, tolong kakak berubah, jangan dekat-dekat sama mereka. Ini urusan kakak. Kamu sebagai adik harus nurut ya sama kakak. Kamu jangan dekat-dekat sama geng ini. Lihat tuh si Tontim keadaannya aja udah kayak gitu. Kok kamu masih berteman sih sama dia? Tapi sahabat gak pernah memandang fisik kak. Ah sudahlah, kenapa kalian jadi kayak iklan keluarga berencana? Ayo rapi, jangan basa-basi, hajar aja dia. Mau ngehajar dia kayak gimana nih bos? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah kayaknya enak tuh. Hahaha. Udah mainnya sama cewek, masih aja makan makanan yang kayak gitu. Hei Rapi, kamu jahat. Kemudian Amanda dan Nabila membereskan makanan Tontim yang jatuh. Geng bully malah asik-asikan duduk di meja kantin dan tiba-tiba Raffi! Wes, aku takut nih. Hahaha. Kalian apain si Tontim, ha? Kita nggak ngapa-ngapain, cuma sedikit ngasih hiburan aja ke para penghuni kantin ini. Iya nggak kawan-kawan? Bener banget bos. Yoi dong bos, jangan sejuntong biru. Lagian kalau iya kita ngejahilan dia, emang kenapa? Lihat aja, aku bakalan ngaduin kalian semua ke Pak Boy. Cepat atau lambat, kalian ngerti? Aku takut. Ayo guys, kita ke kelas aja. Maaf ya guys, aku sering bikin repot kalian semua. Gak apa-apa kok Tim, kita kan bestot. Pret, hahaha. Hei Jason, lo gak cemburu lihat Amanda suka ngedekatin Tontim? Di dalam hati kecilnya sih cemburu, tapi emangnya Amanda mau gitu jadi temannya kamu, Son? Tapi aku kan ganteng, baik lagi bro. Haha, ganteng dari mana bro? Amanda itu cantik, putih, lemah lembut dan mana mau sama lo Son? Haha, adik gue mana mau teman sama lo Son? Tapi kan temenan tidak memandang fisik bro. Lihat ada sasaran empuk nih. Mana? Tuh anak-anak lagi pada ngobrol. Kita pada aja yuk. Tumben lo pintan, Rek. Ide yang bagus nih. Ayo kita samperin. setelah menjahili Tontim, geng bully akhirnya menjahili anak-anak yang ada di kantin lainnya. Hei Jessica, bagi dong duitnya. Nggak punya uang, maaf ya. Yuk kita cabut dari sini, udah nggak aman nih. Wes, kenapa buru-buru sih? Santai aja lagi. Kita mau masuk kelas, bentar lagi kan bel bunyi. Kalian boleh masuk kelas kalau kalian udah bayar kewajiban kalian. Kewajiban apaan? Ayo Sun, kamu jelasin. Jadi, tiap harinya kalian harus membayar pajak pertambahan nilai dari uang jajan kalian. Intinya kalian harus bayar, ngerti nggak? Ayo, bayar kalian. Ayo bayar atau bos kita kasih pelajaran nih. Sorry nggak ah. Ayo masuk kelas yuk. Ayolah. Tanpa mereka sadari, Anissa menaburi kulit pisang pada lantai, sehingga ketika geng bully mengejar mereka, akhirnya mereka terjatuh. Kamu nggak kenapa-napa kan Tim? Gak apa-apa kok ndak, aku udah biasa kok dikayak giniin. Aku kehabisan akal buat ngejatuhin reputasi mereka di hadapan para guru. Ikutlah bersuka cita, turutlah Oh iya, gimana pulang sekolah sekarang? Menurut siapa saja yang dilakukan geng bully? Gimana? Iya benar, aku setuju. Nanti hasilnya kita serahin sebagai objek pengamatan tugasnya Pak Boy. Aku setuju, tapi dari mana kita mulai ya? Aku punya ide. Gimana? Setuju kan? Haha, bisa jadi. Tos dulu dong. Haha. jangan sedih melihat teman baik. Beberapa menit kemudian, bel berbunyi.
Nah anak-anak, jangan lupa kalian harus mengerjakan PR kalian tentang mengamati sebuah objek perilaku teman-teman kalian ya. Siap, Pak. Katro deh. Hahaha. Iya, sudah. Kalian boleh pulang. Dan ingat, PR-nya ya anak-anak. Iya, Pak. Beberapa saat setelah itu, Bro, aku pulang dulu ya. Aku juga ya, bro. Aku juga ya. Hati-hati guys. See you next day. Sampai ketemu besok ya. tanpa mereka sadari, ternyata Amanda dan Nabila mengikuti Siska, sedangkan Biru mengikuti Raffi. Aduh, Kamu kenapa, sis? ngapain kalian di sini? Kita kebetulan lewat dan ngeliat kamu jatuh. Udahlah, nggak usah pedulin aku nggak butuh perhatian kalian. Tapi kita sayang kamu, sis. Ayo, kita duduk di kursi taman itu, sis. Ayo Amanda, kita bawa Siska. Sebenarnya kamu sakit apa, sis? Aku nggak mau ceritain ini sama kalian. Kita janji kok nggak ngasih tahu sama siapa-siapa, maaf ya. Iya, sis. Kita janji kok. Bener kalian bakal pegang rahasia aku. Iya, bener. Sebenarnya kenapa aku jadi kayak gini? Karena aku... Sis, kamu kenapa? Pelan-pelan aja. Sebenarnya aku dikasih Allah kekurangan. Aku punya penyakit yang gak bisa disembuhkan dan umurku juga tidak akan lama lagi. Penyakit apa sih? Kasih tahu aja sama kita. Siapa tahu kami bisa bantu. Iya, sis. Siapa tahu kita bisa bantu. Kanker, sebenarnya penyakit ini ada ketika aku sudah berumur 7 tahun. Dan pada saat itu ibuku meninggalkan karena penyakit yang sama ini. Aku benci ibuku. Aku gak mau ingat-ingat tentang dia lagi. Dia tega meninggalkan aku sendirian. Tapi sis, itu sudah kehendak Allah yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Aku tahu, tapi aku... Bagaimana ini Amanda? Ayo kita bawa ke rumahku saja. Siapa tahu ayahku bisa bantu. Dia kan seorang dokter. Ayo. Tontim dan Biru juga sedang menelusuri Raffi, namun apa yang terjadi? Sekarang aku akan bawakan makanan ini untuk adik-adik di panti asuhan kasih ibu. Semoga mereka senang. Tapi sepertinya ada yang mengikutiku. Atau ini hanya perasaanku saja ya? Shh, jangan berisik ya Tim, nanti kita ketahuan. Iya Biru, tapi aku nggak kuat pengen bersin. Tahan dikit aja Tim. Acim. Biru, Tom Tim. Kabur. Ngapain kamu di sini? Ini aku Jadi kalian mengikuti aku sepanjang perjalanan tadi. bukannya itu, aku bermaksud bukan seperti itu. Lalu apa? Aku cuma mau ngejadiin kamu sebagai objek penelitian tugasnya Pak Boy. Terus apa yang kamu bisa ambil dari kehidupanku, ha? Aku pikir kamu orangnya jahat, tapi ternyata ini salah. Ternyata nggak seperti yang aku bayangkan. Aku baru tahu sifat kamu yang sebenarnya, Raffi. Sekarang kamu udah tahu gimana sifatku. Kamu pasti merasa puas kan? Iya kan? Vi, sebenarnya kamu itu baik loh. Tapi kenapa kamu di sekolah jahil banget? Aku juga nggak tahu persis gimana awalnya. Tapi yang jelas setelah perceraian ke orang tuaku, aku jadi nggak pernah dianggap sama mereka. Aku ingin marah, tapi aku nggak tahu harus marah sama siapa. Makanya aku suka jahil supaya mereka ngerti aku. Tapi akhirnya mereka nggak pernah ngerti aku. Kenapa caranya harus gini, Vi? Pasti ada cara lain kan? Nggak harus kayak gini. Anak-anak sekelas kita kesiksa karena sifat kamu yang kayak gini. Tapi ini juga bukan kemauanku. Aku ingin berubah tapi nggak bisa. Aku ngerasa kesepian. Tapi karena ada anak panti itu, hidupku jadi ngerasa tenang. Sebenarnya kamu itu anak yang baik loh, Lofi. Aku nggak nyangka kamu punya sisi positif yang ada juga di hidup kamu. Oh ya, kita kan bisa jadi sahabat, jadi kamu nggak akan kesepian lagi deh.
Tapi aku malu sama kamu Biru, apalagi sama anak-anak yang lain. Aku sering jahatin kalian. Itu kan dulu, sekarang kamu udah berubah, nggak ada kata terlambat lagi. Benar, kamu mau jadi sahabat aku. Benar dong. Aku harap kamu bisa ngejaga rahasia aku ya. Pastinya, kalau gitu kita sahabat? Sahabat. Oh ya, sekarang kamu mau pergi kemana? Sekarang aku mau ke tempat anak-anak panti. Aku mau bawain mereka makanan. Kasihan mereka pasti udah nunggu lama, nungguin aku. Aku pamit pergi dulu ya Biru. Sampai ketemu besok. Oke, sampai ketemu besok pagi ya Raffi. Keesokan harinya, Hai teman-teman, kalian udah belum tugas Pak Boy? Aku belum nih Jess, bingung nih mau ngambil judul apa. Lagian gak ada juga objek yang harus diamati nih. Hahaha, iya nih, tugasnya juga ngedadak lagi nih, kan kita jadi pusing. Ingat nggak kalau Biru dan teman-teman lainnya mau ngejadiin geng bully sebagai objek pengamatannya? Iya bener, gimana ya kelanjutan ceritanya? Mudah-mudahan mereka berhasil deh. Amin, kalau mereka berhasil, nanti kan Pak Boy bisa tahu sifat yang sesungguhnya dari para anggota geng bully itu. Tapi apa mereka sanggup ya? Kita doakan saja, Sin. Yuk kita lanjut ngerjain bukunya. Kemarin ada di halaman berapa sih? Halaman 52. beberapa menit kemudian, Biru, Tontim, dan Amanda memasuki kelas. Hai teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi semua. Lagi pada ngapain nih? Sibuk banget. Lagi ngerjain tugas nih, susah banget. Tugas apa nih? Tugasnya Pak Boy itu loh. Oh iya, gimana nih? Katanya kalian mau ngemata-matain mereka. Oh ya, nanti ya kita ceritain biar jadi surprise. Tiba-tiba, para anggota geng bully masuk ke dalam kelas. Ih, sebel banget deh liatin muka-muka mereka. Iya aslinya, aku juga nggak suka sama mereka. Bel berbunyi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Piwit, Pak, hari ini makin ganteng aja. Makasih. Hihihi. Nah, anak-anak, bagaimana tugas yang Bapak suruh? Kalian kerjakan? Sudah selesai? Belum, Pak. Loh, kok belum? Biru, apakah kamu sudah mengerjakannya, Nak? Sudah, Pak. Nah, Biru, Tontim, ayo kalian ke depan. Pengamatan apa yang kalian buat? Kita nggak buat penelitian tentang Raffi, Pak. Oke, silakan bacakan. Teman-teman, di balik perangai yang sangat sangar ternyata ada hati yang tulus loh dari teman kita yang bernama Raffi. Ternyata meskipun Raffi sangat ditakuti oleh kita semua, ada hikmah yang bisa kita ambil dari kehidupannya Raffi. Ternyata Raffi adalah seorang yang baik hati. Setiap hari dia pergi memberikan makanan kepada anak-anak yatim piatu di panti asuhan kasih ibu. Dia selalu mengajak mereka bermain. Ada satu hal yang kita tidak pernah tahu tentang kehidupannya, yaitu dia adalah korban dari kita semua. Dia yang ingin dimengerti oleh kita, namun kita tidak pernah mengerti dia. Kita selalu menjudak dia jahat, tapi dia mempunyai sisi baik yang sangat indah. Bagus. Nah, anak-anak, itulah pentingnya bagi kita supaya kita jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Terkadang, orang yang berkepribadian sangar, namun tetap hatinya pasti lembut. Kita beri tepuk tangan untuk Biru dan Tontim. Nah, ada yang ingin presentasi lagi? Aku, Pak. Bagus. Silakan Amanda dan Nabila maju ke depan. Teman-teman, yang tadi dikatakan Biru dan Tontim betul. Kita sebagai sahabat harus bisa memberikan toleransi kepada sahabat kita yang lainnya. Apakah mereka mempunyai masalah atau tidak di rumahnya? Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada mereka sebenarnya.
apakah mereka mempunyai masalah atau tidak di rumahnya? Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada mereka sebenarnya. Apakah mereka mempunyai masalah atau tidak di rumahnya? Apakah mereka kurang pengawasan dari orang tua atau tidak? Tugas kita sebagai sahabat adalah memberikan perhatian kepada mereka, memberikan toleransi, saling menasihati, dan satu lagi, kita harus saling memaafkan. Nah, Amanda dan Nabila, kalian boleh duduk kembali. Anak-anak, yang dikatakan tadi memang benar. Kita sebagai seorang sahabat harus saling menasihati. Jikalau ada sahabat kita yang mempunyai kesalahan, mendengarkan setiap isi hatinya. Nah, anak-anak, mengerti kan? Setiap manusia di dunia ini pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau memaklumi. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, betapa bahagianya teman saling menyayangi. Hei teman-teman, lihat Jason, hidungnya merah. Hanya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau